Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3 mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Kita akan membahas tentang manajemen waktu proyek. Fokus pembelajaran untuk manajemen waktu proyek pertama adalah satu, pengertian proyek, pengertian manajemen waktu. Kemudian yang kedua adalah tahapan untuk manajemen waktu. Yang ketiga adalah network diagram. Dan yang keempat adalah Microsoft Project. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta menjaga kualitas produk, servis, hasil unik dari proyek. Jadi untuk pengertian manajemen waktu ini adalah bagaimana kita dapat mendefinisikan proses-proses atau tahapan-tahapan yang proyek yang sedang kita kerjakan sehingga menjadi terstruktur, dapat dimengerti untuk durasi dari pengerjaan setiap proyek yang sedang dikerjakan. Itu sehingga kita dapat mengatur setiap proyek yang sedang kita pegang untuk durasi waktunya berapa lama, pengerjaannya siapa saja, sumber dayanya bagaimana, dan sebagainya. Itu adalah untuk manajemen waktu pengerjaan proyek. Nah, manajemen waktu ini dibuat berdasarkan dari SOW dan WBS yang sudah kita bahas di pertemuan kedua. Itu yaitu untuk daftar pekerjaan yang telah dibuat. Kemudian untuk manajemen waktu ini terbagi ke dalam dua bagian atau dua fase ya. Yang pertama fase planning dan yang kedua adalah fase controlling. Dan paling banyak biasanya digunakan untuk fase planning karena fase planning adalah kita merencanakan dari awal tuh untuk proses pengerjaan proyek ini. Yang tercakup di dalamnya diantaranya terdapat mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Nah, setelah semua fase planning ini dilalui gitu ya, disusun dengan rapi, disusun dengan baik berdasarkan WBS yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, saat pengerjaan proyeknya itu kita masuk ke dalam fase controlling. Itu untuk pengendalian jadwal proyeknya sehingga apa yang sudah direncanakan, yang sudah diprediksikan itu dapat berjalan sesuai dengan planning di awal. Gitu. Kemudian dalam tahapan manajemen waktu itu ada beberapa tahapan. Itu yang pertama ada definisi aktivitas. Definisi aktivitas ini merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas yang dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Kemudian keluar utama dari sini adalah daftar kegiatan, atribut aktivitas, dan milestone dibuat berdasarkan WBS dan merupakan elemen yang berada pada level paling bawah dari setiap cabang grup pekerjaan. Aktivitas ini merupakan elemen pekerjaan terkecil yang diukur kinerjanya karena memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Jadi definisi aktivitas ini adalah di mana kita mendefinisikan pekerjaan proyek ini dari mulai start, kick off gitu ya, sampai nanti penutupan gitu. Dan proses proyek ini kan biasanya kita akan pecah menjadi beberapa tahapan proyek, ada beberapa sub proyek. Gitu. Dan dari setiap sub proyek itu atau proyek-proyek yang spesifik yang harus dikerjakan oleh beberapa orang itu kan pasti ada propertiesnya atau pasti ada keterangan yang harus dicatat dalam dokumentasi. Misalnya pekerjaan sub pekerjaan A initiating misalnya pemilihan manajer proyek itu yang melakukan siapa, misalnya yang melakukan adalah proyek sponsor, waktunya berapa lama untuk melakukan pemilihan proyek manajer, itu aktivitasnya apa saja. Kemudian misalkan contohnya proyek planning, membuat proyek charter, masih initiating misalnya membuat proyek charter, itu yang membuat siapa, durasinya berapa lama, dan sebagainya, keterangannya apa, aktivitasnya bagaimana. Itu dinamakan dengan definisi aktivitas.
Nah, di dalam definisi aktivitas itu ada yang dinamakan dengan atribut aktivitas. Seperti yang tadi saya bilang, dalam atribut aktivitas itu nanti di dalamnya ada identitas aktivitas. Artinya aktivitasnya apa, kode aktivitasnya itu apa, lalu deskripsi aktivitasnya itu ngapain aja, aktivitas pendahulunya apa, misalnya seperti tadi, dalam proses initiating, ada pembuatan proyek Carter. Nah, proyek Carter ini dia adalah identitas aktivitasnya, adalah pembuatan proyek Carter. Kode aktivitasnya apa? Misalnya kodenya 1 misalkan. Kemudian deskripsi aktivitasnya apa? Pembuatan proposal proyek, misalnya seperti itu. Aktivitas pendahulunya apa? Aktivitas pendahulunya adalah pemilihan tim proyek, misalnya seperti itu. Artinya aktivitas pendahulu ini adalah aktivitas yang dilakukan sebelum proyek Carter ini dibuat atau sebelum aktivitas yang dikerjakan saat ini dibuat. Itu aktivitas pendahulu. Kemudian aktivitas yang mengikutinya apa? Misalnya aktivitas yang mengikutinya adalah konsep. Konsep itu sendiri ada subbabnya adalah penentuan scope atau lingkupnya. Itu nanti aktivitas yang mengikuti setelah atau saat proyek Carter ini dibuat. Dan seperti itu. Lalu nanti disusun lagi relasinya seperti apa, hal-hal yang mencepat dan memperlambat aktivitas apa, sumber daya dan sebagainya itu apa. Nah, itu akan ada di atribut aktivitas. Kemudian juga nanti akan dituliskan orang yang bertanggung jawab mengeksekusi pekerjaan tersebut. Misalnya seperti tadi, proyek Carter. Orang yang bertanggung jawab siapa? Misalnya manajer proyek, kayak gitu. Area geografisnya atau tempat pekerjaannya harus dilakukan, seperti apa, tipe aktivitasnya bagaimana. Itu ada di dalam atribut aktivitas nantinya. Kemudian ada milestone list atau daftar yang sudah dikerjakan. Contohnya misalkan seperti ini milestone list itu. Nih, proses preparation, persiapan. Prosesnya nyampe mana? Apakah in progress atau sudah dilakukan atau belum dilakukan gitu ya. Nanti ditulis di sini statusnya. Lalu yang mengerjakannya siapa, dimulainya dari kapan, selesainya kapan, durasinya berapa lama, untuk tanggalnya berapa waktu. Ini adalah milestone. Contohnya seperti itu. Kemudian pengurutan aktivitas. Pengurutan aktivitas itu ada beberapa bagian. Pengurutan aktivitas itu artinya aktivitas mana yang harus diprioritaskan. Itu ada 3 berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada ketergantungan mandatori, yaitu pengurutan aktivitas berdasarkan pekerjaan sebelumnya. Misalnya, pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program diselesaikan. Artinya kalau kita mau melakukan aktivitas testing program, itu harus diselesaikan dulu programnya. Kalau programnya belum beres, maka testing belum bisa dilakukan. Gitu. Jadi misalkan nanti akan ada 2 tim. Tim pertama dia yang membuat program. Tim kedua dia yang melakukan uji tes. Nah, si tim uji tes ini belum bisa ngetes program kalau programnya belum selesai. Kalau si tim program belum menyelesaikan programnya, itu dinamakan dengan ketergantungan mandatori. Gitu. Atau misalkan seperti yang tadi, kita akan membuat proyek Carter. Nah, proyek Carter ini belum dapat dibuat kalau misalkan sponsor proyek itu belum memilih tim proyeknya. Gitu. Itu dinamakan dengan ketergantungan mandatori. Lalu yang kedua ada ketergantungan lepas, yaitu ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Gitu. Jadi dia atau tim proyek yang akan menentukan mana dulu pekerjaan yang harus diprioritaskan. Itu biasanya berdasarkan karena hal-hal tertentu lah. Yang enggak, ini harus dikerjakan lebih dulu, ini harus dikerjakan lebih dulu, ini nanti aja, ini duluan. Itu ketergantungan lepas. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan dengan ketergantungan eksternal, yaitu ketergantungan dari pihak lain. Misalnya, instalasi OS itu harus dilakukan saat hardware-nya udah ada nih, komputernya udah ada. Nah, kita kan belum bisa instalasi OS kalau misalkan si komputernya belum ada. Nah, komputer itu berada di luar tanggung jawab tim proyek. Karena itu misalkan ada dari pihak ketiga yang mendistribusikan si PC-nya, si komputernya. Gitu. Nah, itu dinamakan dengan ketergantungan eksternal. Kemudian estimasi kebutuhan sumber daya.
Estimasi kebutuhan sumber daya, estimasi jenis dan jumlah sumber daya manusia. Kalau ini adalah bagaimana kita menentukan kebutuhan sumber daya. Kebutuhan sumber daya itu ada banyak gitu ya. Misalkan SDM, sumber daya manusianya atau yang mengerjakannya. Lalu peralatannya, berarti sumber daya untuk peralatannya. Nah, kita juga harus bisa menentukan itu. Misalnya kan kita di jadwal sudah bisa menentukan. Misalnya seperti tadi, instalasi OS misalkan, waktunya 1 hari. Nah, untuk bisa selesai dalam waktu 1 hari, kita harus menentukan. Misalnya, oh ternyata yang harus diinstal ada 50 pieces komputer. Nah, kira-kira untuk bisa selesai dalam 1 hari, kita harus butuh ada berapa banyak orang yang bisa mengerjakan. Kemudian, si OS-nya itu harus ada berapa, kalau misalkan menggunakan CD atau flash disk, berarti harus ada berapa banyak, sehingga harus selesai tepat waktu. Nah, itu dinamakan dengan estimasi kebutuhan sumber daya. Lalu ada estimasi durasi aktivitas. Ini adalah untuk mengetahui berapa lama waktu aktual yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Nah, pas di dokumen Carter kan kita membuat sebuah jadwal secara planning, secara rencana atau secara prediksi. Misalnya, initiating butuh waktu 1 bulan, concepting butuh waktu 3 bulan, misalkan seperti itu kan berdasarkan perencanaan awal. Nah, setelah pengerjaan, setelah berjalan nih pengerjaan, ternyata ada beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan bersamaan, kayak gitu. Sehingga tadinya yang harus bisa dikerjakan selama 1 bulan untuk proses initiating, bisa dikerjakan dalam waktu 2 minggu saja. Nah, berarti itu kan waktu realnya, waktu aktualnya, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan durasi aktivitas. Kemudian penyusunan jadwal. Penjadwalan proyek perangkat lunak adalah tindakan mendistribusikan estimasi usaha, yaitu penyusunan jadwal ini, contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan sebuah tools atau aplikasi yang dinamakan dengan Microsoft Project. Biasanya menggunakan itu untuk penyusunan jadwal atau apapun lah yang bisa memenuhi kebutuhan dari penyusunan jadwal ini. Salah satunya contohnya kayak Gantt chart atau juga bisa analisis PERT atau analisis jalur kritis. Itu tools yang bisa kita gunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek. Nah, contohnya misalkan Gantt chart. Gantt chart seperti ini. Bentukannya atau ya visualnya. Di sebelah kiri ini ada task name atau daftar tugas atau biasa kita sebut kalau dalam project manager dinamakan dengan WBS. Ini ada initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Itu kan daftar pekerjaan atau WBS-nya. Nanti initiating ada sub aktivitasnya seperti apa, planning ada sub aktivitasnya seperti apa. Nah, yang sebelah kiri ini kalau dalam Gantt chart itu adalah WBS-nya atau task name-nya atau daftar tugasnya. Ini yang 1 2 3 identitas dari task atau dari tugasnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah waktunya gitu ya. Misalnya initiating dapat dikerjakan 1 bulan selama bulan Januari. Nah, ini ada untuk sub dari tugas initiatingnya seperti select project manager, project team, lalu develop project Carter. Itu nanti juga dituliskan waktunya berapa lama untuk pengerjaannya. Tuh, ini dalam Gantt chart seperti ini. Nah, di dalam Gantt chart juga terdapat 4 ketergantungan, bentuk ketergantungan gitu ya. Ada finish to start. Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya berakhir. Contohnya seperti yang tadi. Kita akan membuat sebuah tes program. Tes program itu belum bisa dilakukan sebelum pembangunan program selesai. Nah, itu dinamakan dengan finish to start. Gitu. Jadi, A ini adalah misalkan pembangunan program, B ini adalah testing program. Nah, testing ini belum bisa dilakukan sebelum pembangunan program selesai. Nah, itu kodenya adalah FS atau ketergantungannya dalam Gantt chart. Lalu ada lagi start to start. Aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain sebelum belum dimulai. Jadi ini harus dilakukan secara berbarengan. Jadi si A, proyek A sama aktivitas A sama aktivitas B itu dilakukan secara bersamaan. Nah, ini dinamakan dengan start to start. Lalu ada finish to finish, aktivitas dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir.
Itu ini seperti misalkan tadi kan bersamaan gitu ya, lalu juga diakhiri setelah bersamaan, itu finish to finish. Lalu ada start to finish, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas belum dimulai. Juga ini adalah keempat, ketergantungan dalam Gantt chart gitu ya, dalam pekerjaan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri terhadap pekerjaannya. Kalau misalkan ada yang pekerjaan harus diselesaikan dulu baru dimulai, itu kodenya FPS, atau misalkan ada pekerjaan yang bisa dilakukan bersamaan, itu start, atau misalkan ada pekerjaan harus selesainya berbarengan, berarti finish to finish. Dan ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau pekerjaan tidak dapat diselesaikan sebelum pekerjaan lain selesai, atau sebelum pekerjaan lain dimulai, itu start to finish dalam Gantt chart seperti itu. Lalu ada pengendalian jadwal, yaitu mengendalikan perubahan jadwal proyek dengan cara melakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Ini untuk fase controlling, pengendalian jadwal itu. Tadi kan kita bahas tentang fase planning gitu ya. Nah, sekarang fase controlling, di mana kita mulai mengendalikan jadwal proyek. Nah, untuk bisa mengendalikan jadwal proyek, kita harus simultan melakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Lalu selalu berkoordinasi untuk melihat kemajuan proyek, itu dilakukan dengan stakeholder gitu ya, untuk controlling. Lalu kemudian tidak beranggapan bahwa setiap anggota tim proyek dapat bekerja dengan kapasitas maksimum setiap saat. Setiap saatnya artinya kita harus ada sumber daya pekerja juga, bahwa tidak setiap tim proyek itu dapat mengerjakan secara turn on gitu ya, secara baik setiap harinya. Itu pasti akan ada kendala atau hambatan yang mungkin terjadi. Nah, kita harus terus-terusan mengecek dan berkoordinasi untuk hal-hal itu, untuk mengendalikan jadwal intinya di sana. Nah, kemudian diagram jaringan. Itu tadi untuk fase-fase dalam manajemen waktu. Ada fase planning dan juga ada fase controlling. Kemudian diagram jaringan. Diagram jaringan ini adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah, arrow, sekaligus. Kita langsung aja lihat ke contohnya seperti ini. Nah, ini adalah diagram jaringan. Jadi dibentuk dalam bentuk diagram. Ada bentukan bulat, itu adalah aktivitasnya. Kemudian si gambar panah ini adalah inisiasi atau dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Kemudian ada istilah burst dan merge. Burst itu adalah sebuah aktivitas yang misalnya satu aktivitas ini yang satu seperti tadi initiating itu kan jadi beberapa, nanti dapat menentukan tim proyek dari satu initiating ini, kemudian menentukan manajer proyek, menentukan tim proyek, dan juga membuat proyek charter, misalkan seperti itu burst. Jadi satu aktivitas yang dapat dipecah menjadi beberapa aktivitas yang lainnya atau menghasilkan beberapa aktivitas yang lainnya gitu. Kemudian ada merge. Merger ini adalah aktivitas yang sama, yang berbeda gitu ya, aktivitas yang berbeda. Ketika mereka selesai, itu dapat dilakukan menjadi aktivitas yang sama. Misalnya contohnya 6. Aktivitas 6 ini adalah pengerjaan web front end-nya. Aktivitas 7 adalah pengerjaan web back end-nya. Contohnya seperti itu. Nah, 6 dan 7 ini itu kalau selesai nanti akan menghasilkan aktivitas yang 9, yaitu testing website gitu. Jadi ini front end, ini back end. Ketika mereka selesai, nah yang kedua-duanya itu dari front end dan back end bisa dilakukan tes oleh aktivitas yang sama. Itu dinamakan dengan merge. Jadi beberapa aktivitas yang berbeda ketika selesai dia menjadi satu kesatuan aktivitas. Contohnya seperti itu. Itu adalah merge. Nah, diagram jaringan aturan lain juga bisa teman-teman baca di sini ya. Bahwa semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir dari depan atau ke arah kanan, dari kiri ke kanan gitu ya. Tidak boleh ada yang sembarangan supaya dapat dimengerti oleh orang lain juga yang tidak membuat diagram jaringan ini. Jika ada anak panah yang saling menyilang, harus disusun ulang sehingga lebih baik untuk visualnya.
Kemudian jika terdapat dua aktivitas yang berawal dan akhir pada satu node yang sama, maka salah satu aktivitas perlu dibuatkan node perantaranya. Nah, contohnya seperti ini untuk diagram jaringan. Misalnya di sini ada tabel untuk aktivitasnya, kode aktivitas A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Ini predesesornya. Predesesor itu adalah keterkaitan atau ketergantungan antara aktivitas lain atau aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Atau misalkan predesesor itu seperti tadi, kita belum bisa melakukan tes sebelum programnya selesai. Gitu. Berarti si tes ini predesesornya adalah pembangunan program. Gitu. Jadi predesesor itu adalah kegiatan atau aktivitas sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. A ini sama dengan 3 itu artinya durasi pengerjaan. Kode aktivitasnya A, durasi pengerjaan selama 3. Kode aktivitasnya B, durasi pengerjaan sama dengan 4. C, aktivitasnya, durasi pengerjaannya sama dengan 2. Lalu D ini memiliki predesesor, yaitu A. Itu D sama dengan 3, durasinya sama dengan 3 gitu ya. Dan dia memiliki predesesor, predesesornya itu A. Jadi, si D ini belum bisa dilakukan sebelum si A ini selesai mengerjakan. Atau misalkan E. E ini dapat dikerjakan setelah B dan E selesai dikerjakan. E ini baru bisa dimulai setelah B dan setelah B dan D ini selesai dikerjakan. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk latihan. Coba nanti teman-teman buat diagram seperti ini berdasarkan tabel ini ya. Nah, kemudian ada lagi tools yang memang biasa digunakan, yang dinamakan dengan Microsoft Project, alat bantu untuk keperluan pengelolaan manajemen proyek. Ini adalah istilah-istilahnya, bisa teman-teman baca ya sendiri ya untuk istilah-istilah dari Microsoft Project ini. Nah, ini perlu kalau misalkan nanti teman-teman ingin membuat daftar tugas yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama, mengisi dan mengedit kolom tes kalau dalam tadi Microsoft Project gitu ya. Kemudian menentukan tanggalnya, membuat judul kolom, mengelompokkan pekerjaan, membuat nomor outline, mengisi durasi pekerjaan, membuat hari libur proyek, membuat predecessor. Nah, seperti inilah contohnya bikin nomornya, nomor kegiatan, nama kegiatan, durasi predecessor, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ini jadwal kegiatan proyek, contohnya seperti ini. Oke. Seperti itu untuk pertemuan ketiga, manajemen waktu ya, untuk proyek. Nanti ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan, seperti yang tadi, yang ini, contoh latihan membuat WBS. Nanti akan langsung dikumpulkan hari ini juga ya. Nanti akan saya tuliskan tugasnya di laman tugas di MyBase. Langsung teman-teman bisa kerjakan untuk latihan WBS-nya. Dan jika ada yang teman-teman belum pahami, bisa nanti langsung ditanyakan di grup untuk kita diskusikan. Misalnya teman-teman kurang paham bagaimana untuk membuat diagram seperti yang tadi, berdasarkan ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.